Iya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Katakan dipimpin oleh Roh. Setiap saudara dan saya, targetnya bukan hanya dibaptis oleh Roh Kudus. Setiap kita itu targetnya bukan hanya sampai dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi target akhirnya adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan bersama dengan saya, dipimpin oleh Roh Kudus. Kurang semangat, dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa kita dibaptis Roh Kudus kalau kita nggak mau dipimpin? Untuk apa kita dipenuhi oleh Roh Kudus tapi kita nggak mau dipimpin? Jadi saudara, mungkin kita bersuka cita karena kita telah menerima baptisan Roh Kudus yang ditandai oleh bahasa roh. Mungkin kita bersuka cita karena setiap hari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi itu menjadi tiada arti apabila kepenuhan yang kita alami itu menjadikan Roh Kudus itu berluka dalam diri kita. Aku ada dalam dirimu, tapi kau tidak pernah mendengarkan apa kataku, kata Roh Kudus. Dia berluka, dia sedih. Di setiap kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Banyak terjadi begini Bapak Ibu, ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia juga dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Karunia bahasa roh, karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia yang lain. Dia begitu sepertinya sempurna karena karunia-karunia Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Nah, pada akhirnya dia merasa karena Tuhan menyertai dirinya, karena karunia Roh Kudus menyertai dirinya, akhirnya dia nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang terjadi dia mau memimpin Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau melakukan ini, kau harus lakukan. Kalau aku katakan ini sembuh, kau harus sembuhkan, Roh Kudus. Nah, tanpa disadari banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan luar biasa, dipakai dengan karunia-karunia yang luar biasa. Mereka tanpa sadar berusaha memimpin Roh Kudus supaya Roh Kudus melakukan apa yang mereka inginkan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Sehingga apapun karunia Tuhan yang ada dalam diri kita, pastikan kita adalah hamba. Katakan hamba. Hamba itu harus terima perintah dari Tuhan, dan hamba itu harus melakukan perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan pernah posisikan diri kita ini seperti Tuhan harus mau ikuti keinginan kita. Itu kemungkinan yang pertama. Dan yang kemungkinan yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus, memiliki karunia-karunia Roh Kudus, dia akhirnya semakin rendah hati dan selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ada juga yang golongan seperti ini. Dia tidak menjadi sombong, dia semakin rendah hati. Dan ada juga hamba Tuhan yang seperti ini. Nah, dari dua golongan yang berbeda ini, kira-kira saudara tahu nggak apa penyebabnya? Kenapa ada yang rendah hati? Kenapa ada yang tinggi hati? Kira-kira apa penyebabnya Bapak? Selalu saya sampaikan di tempat ini, dan saya selalu pelajari hal ini. Orang-orang yang berhasil merendahkan dirinya, semakin dia dipakai Allah, semakin seret rohanya. Itu kan bahasa Ibrani kan? Seret roha kan? Atau ban seret ya? Gak ada ban seret. Kenapa dia bisa merendahkan hati? Perbedaannya adalah yang satu yang tinggi hati, mereka tidak lulus dalam sekolah kerendahan hati. Sedangkan yang rendah hati ini, mereka lulus dalam sekolah kerendahan hati. Jadi saudara, kita harus masuk dalam sekolah kerendahan hati. Katakan sebelahnya, kau harus sekolah tidak? Coba tanya, sekolah apa tidak? Kasih tahu dia, sekolah kerendahan hati tidak? Benar Bapak Ibu, kalau saya pelajari begitu.
Dan saya berdoa kita ini semakin diberkati Tuhan harus semakin rendah hati, ya. Iya, karena tinggi hati itu mendahului kehancuran, kata kita Amsal. Apa itu sekolah kerendahan hati? Ada yang tahu? Kan saya sering sampaikan. Di mana di sekolah kerendahan hati? Di Belgia? Di Bali ke? Atau di Bali ya? Katakan bersama dengan saya, di padang gurun Pak. Kasih tahu sebelahnya, di padang gurun tidak bilang. Iya, ada orang yang begitu luar biasa dalam pelayanan. Iya, ada orang yang gak mau sekolah di padang gurun, dia mau instan, dia mau segala sesuatunya baik dan lancar. Akhirnya dia terjebak dalam ketinggian hati. Apa perbedaan Saul dan Daud? Mereka ini sama-sama raja Israel. Saul raja Israel yang pertama, Daud raja Israel kedua yang menggantikan Saul. Sama-sama raja, sama-sama orang Israel, sama-sama diurapi Roh Kudus. Apa yang jadi pembeda di antara dua ini? Kenapa Saul ditinggalkan Roh Allah? Kenapa Daud selalu disertai oleh Roh Allah? Kan sama-sama diurapi nih, sama-sama disertai. Tapi pada akhirnya Saul ditinggalkan oleh Roh Allah, tapi Daud tetap disertai oleh Roh Allah. Saul matinya bunuh diri. Dia menusukkan dirinya ke pedang anggotanya. Daripada aku mati di tangan musuh, lebih baik kutusukkan ini diriku. Dia mati bunuh diri Saul. Tapi Daud dia mati ya karena selesai tugasnya. Apa yang menjadi pembeda kedua orang ini? Nah, saya pelajari, Saul tidak pernah mengalami sekolah padang gurun, sedangkan Daud dia masuk dalam sekolah padang gurun, Bapak Ibu. Sehingga Saul dia menjadi orang yang congkak, tidak lagi mau mendengar pimpinan Roh Kudus. Tuhan katakan habisi semua itu, jangan kau ambil hartanya, jangan kau ambil orangnya, jangan pokoknya habisi semua bangsa itu. Disisakan. Rajanya dibiarkan hidup, hartanya diambil. Dia mulai, karena dia sering menang perang, dia mulai tidak lagi mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Tapi Daud, setiap segala sesuatu yang mau diputuskannya, apa yang mau dilakukan, ini ditanya Roh Kudus. Dia tanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kenapa bisa berbeda dua pribadi ini? Saul tidak pernah masuk dalam padang gurun. Dia memang hidup dari keluarga berada, dia memang tampan, tingginya melebihi rata-rata tinggi pada orang zaman itu, dan dia memang selalu disanjung. Dia tidak pernah seperti Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, tidak dianggap anak di tengah-tengah keluarga. Tidak dianggap itu Daud. Saudaranya melecehkan dia. Daud, pulang saja kau. Ngapain kau melihat Goliat di sini? Daud pernah mengalami masa-masa rendah dalam kehidupannya, sehingga dia tahu kalau aku bisa raja pada hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita sereh, kita rendah hati, kita diwajib, katakan wajib, masuk sekolah padang gurun, supaya Tuhan itu enggak percuma mengurapi kita. Kalau kita lolos dalam sekolah ini, kita akan punya sertifikat kerendahan hati. Pernah lihat nggak sertifikat kerendahan hati? Hanya orang-orang yang punya sertifikat kerendahan hati yang bisa diangkat oleh Tuhan. Jadi saudara harus punya. Coba tanya sebelahnya, ada punya belum ya? Ya jangan minta Tuhan angkat aku. Kita nggak punya ijazah, sertifikatnya mana? Nggak bisa. Ya, kalau hari ini kita belum punya kerendahan hati, saya percaya kita sering cabut dulu di sekolah pada dulu. Kita sering cabut dari sekolah, makanya nggak lulus. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus hari ini boleh angkat tangan. Kasih tahu sebelahnya, siap-siap tidak kau mau dibawa ke padang gurun gitu. Jangan enak-enaknya aja. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang sini, kuat kah?
Ngapain keselingkuhan? Lebih enak salah pakai. Kepada guru coy. Kita, yuk coba kita bilang nih, pada guru coy, bilang 2, 3 iya. Jadi saudara jangan pikir pulang dari tempat ini kau punya kepenuhan Roh Kudus, kau menjadi manusia super di luar sana, semua akan aman, semua baik-baik saja. Siapa bilang? Bentar lagi pada guru menanti. Iya, saudara. Jadi kita ini kalau mengerti tentang firman Tuhan ini, gak ada yang kecewa sama Tuhan. Yesus itu lolos dari sekolah padang gurun, dan akhirnya Yesus punya sertifikat kerendahan hati. Ya sama kan, kalau kita masuk kebun binatang, kita harus beli tiket kan. Ya kalau ada yang masuk kebun binatang tanpa tiket, berarti apa dia itu? Iya, dulu tahun 2021 kalau kita mau naik pesawat, kita harus punya sertifikat apa? Vaksin. Kalau nggak punya sertifikat vaksin 1, 2, 3, saudara nggak boleh naik pesawat. Nah begitu juga kalau kita mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, kita harus punya tiket yang bernama kerendahan hati. Dan itu tujuan Roh Kudus, membawa Yesus kepada guru supaya Yesus merendahkan hati. Dia kosongkan dirinya, dia tanggalkan kealahannya. Perlu 40 hari untuk Yesus selesai di padang gurun. Mungkin hari pertama, hari kedua, kemanusiaan Yesus itu masih berontak. Aku ini anak Allah, untuk apa aku dibawa ke padang gurun? Aku ini si tua, aku ini pendeta. Kok bisa Tuhan seperti ini? Aku gak terima Tuhanku. Kita gak berhasil mengosongkan diri kita. Dari dulu sampai sekarang, beginilah pola Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Yesus akhirnya lolos dan dia melakukan banyak mujizat, perkara-perkara besar dalam pelayanannya karena dia sudah lulus. Jangan kita harap kita bisa masuk tanah Kanaan dalam perjanjian Tuhan kalau kita tidak punya kerendahan hati. Orang-orang yang sudah berhasil merendahkan hatilah yang akan menerima janji-janji Allah. Dalam Ulangan 8 ayat 2, mungkin sudah berulang-ulang saya buka ini ayatnya. Ulangan 8 ayat 2. Kita perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita baca 2, 3 iya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama dengan maksud coba saudara serap ini ya firman Tuhan ini. Kita masuk dalam sebuah persoalan pergumulan hidup. Tuhan ingin tahu kau tetap berpegang pada perintahku apa enggak. Hanya itu yang Tuhan ingin. Makanya kita jangan mengeraskan hati, menjugurkan diri kita sampai bertahun-tahun kita tetap tidak mau berubah. Kita akan terus ada di padang gurun. Tuhan hanya ingin tahu di masa sulit ini kau tetap melayaniku kah? Kau tetap melakukan kehendakku enggak? Kata Tuhan, hanya itu yang Tuhan mau. Dan hanya orang-orang yang rendah hati lah yang mau terus melakukan firman Tuhan di tengah-tengah masalah hidupnya. Atas kehendak Tuhan Allah, orang Israel masuk ke padang gurun. Oleh kehendak Roh, Yesus masuk ke padang gurun. Dan oleh Roh yang sama juga yang hari ini ada di dalam kita. Kita suatu hari nanti atau saat ini atau dulu masuk dalam padang gurun Bapak Ibu, dengan maksud merendahkan hati kita dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita ini.
kita ini taat enggak? Jangan taat ketika diberkati, jangan taat ketika gak ada masalah. Di tengah-tengah masalah kita masih taat enggak? Sampai di sini mengerti, katakan amin. Ini Bapak Ibu ya, kita gak boleh tangking-tangking masalah terus. Tuhan gak tahu hati kita nanti. Lalu kita ada di padang gurun selamanya. Jadi padang gurun itu adalah sebuah tempat yang gersang, tempat yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada yang diharapkan di padang gurun. Semua keadaan sulit di padang gurun. Jadi kalau saudara hari-hari ini atau selama ini terus mengalami kesulitan, terus mengalami kegersangan, mengalami ketandusan, apa yang kita tanam tandus sepertinya kok lama kali masa-masa ini. Sudah berapa tahun aku Tuhan ada dalam masa ini? Jangan-jangan engkau belum berhasil merendahkan hatimu. Jangan-jangan engkau belum berhasil melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagimu. Harusnya orang Israel, saya katakan 40 hari sampai ke Kanaan, Bapak Ibu. Sudah diteliti dari Mesir sampai Kanaan itu hanya 40 hari perjalanan kaki sampai. Sama seperti Yesus, harusnya 40 hari orang Israel itu sama seperti Yesus, 40 hari keluar dari padang gurun. Tapi sampai 40 tahun kita mengalami padang gurun. Sudah berapa lama Bapak Ibu? Saya apa ya namanya? Kalau bisa saya nasihatkan saudara, kalau padang gurun terasa lama hari-hari dalam hidup kita, jangan-jangan kita belum berhasil merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin menurut kita sudah rendah hati, tapi Tuhan yang menilai, bukan kita yang menilai. Lebih lagi kita merendahkan hati. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak ingin kau binasa di padang gurun. Tuhan ingin kau masuk Kanaan. Tapi sebelum kau masuk Kanaan, kau harus rendah hati dulu, supaya ketika kau masuk Kanaan, kau tidak berbangga hati, berbangga diri bahwa oleh kuat gagahku aku bisa masuk tanah Kanaan. Hanya itu yang Tuhan inginkan, supaya kita tidak terbuang seperti Lucifer. Coba saudara perhatikan, masalah yang dihadapi orang Israel di padang gurun sama masalah yang dihadapi Yesus sama. Padang gurunnya sama, masalahnya sama, tapi kenapa waktunya berbeda? Selesainya itu waktunya berbeda. Dalam Matius 4 ayat 2, Matius 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini masalah Yesus, masalah lapar, masalah perut. Itu masalah Yesus. 40 hari gak makan. Siapa yang gak, tanda kutip, siapa yang gak gila gitu? Tapi Yesus berhasil ya. Laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika kau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalah makanan, masalah kebutuhan dasar, masalah kebutuhan sehari-hari, itu yang dikumpulkan oleh Yesus. Selama 40 hari dia gak makan, dia gak lihat roti, yang dia lihat batu, yang dia lihat kerikil, yang dia lihat pasir, yang dia lihat padang gurun. Yang diinginkan hatinya hanya roti, itu pun gak ada. Untuk kebutuhan sehari-harinya pun gak ada. Yesus alami itu kok. Jangan pikir Yesus gak tahu apa masalah kita. Rasa lapar itu untuk merendahkan hati Yesus. Karena di ayat 3 tadi, lalu datang si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika kau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara harus mengerti bahwa ujian kali ini yang diberikan iblis kepada Yesus adalah kesombongan. Kalau kau anak Allah, aku memang anak Allah. Yesus bisa berkata begitu. Mau apa kau memang anak Allah? Siapa bisa menyatakan aku anak Allah? Mulai dipancing kesombongan kita. Orang-orang di sekitar akan memancing kesombongan
kesombongan kita dan akhirnya keluar kesombongan kita. Tapi Yesus berhasil meredam kesombongan itu. Dia tidak mengatakan memang aku anak Allah, kau mau apa dari aku? Bagaimana cara Yesus merendahkan hati? Ketika Yesus beri jawab di ayat 4 bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin di hati Yesus sedang berkata begini, saudara, aku memang lapar hari ini, dan di meja ini tidak ada roti hari ini. Kalau belum ada roti, itu artinya belum waktunya aku untuk memakan roti. Aku nggak bisa paksakan keinginanku supaya hari ini harus ada roti. Aku tidak bisa paksakan niatku bahwa aku hari ini harus mengubah batu menjadi roti supaya aku bisa makan roti. Sekalipun Yesus sangat menginginkan roti karena dia sangat lapar. Oke, saudara mengatakan dia Tuhan, Pak, dia tahan lapar. Siapa bilang? Dia manusia 100%. Kita satu hari aja nggak makan, kita udah mulai marah-marah. Di sini nggak ada. Di sini baik-baik. Suami-suami di sini kan udah sering nggak dikasih makan sama istri kan? Sabar. Yesus nggak pernah memaksakan keinginannya untuk mengubah batu menjadi roti sekalipun dia mampu. Perhatikan ini. Kita ini sering sekali, Tuhan kalau nggak ada roti hari ini di meja, kau bukan Tuhan. Kita kadang tega kali ngomong sama Tuhan, bro. Kalau kali ini Tuhan aku masih ke depan, awas loh Tuhan, gak mau jadi bahagia. Kita kadang lihat dulu. Yesus mengatakan, meskipun gak ada roti hari ini, ya sudah, aku gak makan. Belum waktunya mungkin aku makan roti. Belum waktunya mungkin aku naik jabatan. Belum waktunya mungkin aku harus punya ini, harus punya ini. Aku gak bisa memaksakan keinginanku. Halo, amin. Saudara tangkap ini di hati Yesus. Dia berhasil merendahkan hatinya dengan hal ini. Kalau gak ada roti hari ini, berarti belum waktunya aku makan roti. Kalaupun aku harus mati hari ini karena gak makan roti, biarlah aku mati dalam ketaatan. Biarlah aku mati dalam ketaatanku melakukan perintah Tuhan. Biarlah prinsip ini itu menjadi kehidupan bagi setiap kita di hadapan Tuhan. Jangan kita selalu memaksakan kehendak oleh karena kita punya iman pasti terjadi. Hari ini, loh kalau Tuhan gak kasih, kita gak boleh kecewa. Boleh kita berdoa, hari ini harus ada roti di meja, boleh. Tapi kalau Tuhan katakan belum, kita harus sepakat dengan Tuhan. Amin. Itu proses merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika yang kita minta tidak dikabulkan, Tuhan ingin melihat, kok masih taat dengan aku? Kalau kita taat, itu namanya kerendahan hati, Bapak Ibu. Beda dengan orang Israel. Keluaran 14 ayat 11, kan ini masalahnya sama, masalah perut ini. Yesus sama orang Israel sama. Yesus kasih contoh yang benar. Orang Israel salah. Kita baca yuk, 2, 3, iya. Oh, salah, bukan. Keluaran berapa? Keluaran 14 ayat 11. Keluaran 14 ayat 11, dan berkatalah mereka. Oh betul ya. Yuk kita baca 2, 3, iya. Dan mereka berkata kepada Musa, maka kalau membawa kami daripada guru ini, apakah yang berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami daripada Mesir? Kenapa mereka berkata begitu kepada Musa? Karena mereka belum makan. Apa karena gak ada kuburan di Mesir? Kau bawa kami kepada guru ini supaya kami mati di sini dan kau kuburkan kami di sini. Apakah kita begitu juga menilai Tuhan? Kenapa masalah ini tidak selesai Tuhan? Apakah kalau ini kami mati di tengah-tengah masalah ini? Apakah Yesus seperti ini? Apa maksudmu Bapak 40 hari aku gak makan? Apa kau ingin aku mati di sini? Apakah pernah Yesus berkata kepada Bapaknya begitu? Bilangan 11 ayat 4. Ini
kata-kata Tuhan ini apa ya, kasar. Saya mungkin melihat ini terjemahannya sudah dilembutkan. Ya ini ketika mereka bersungut-sungut, ini kata Tuhan. Yuk kita baca 2-3 iya. Maaf ya Bapak Ibu, kalau kita dengar kata bajingan, dikatakan rakus, ini kasar. Seperti sebenarnya ini sudah diperhalus bahasanya. Yesus dan Tuhan tuh marah. Kalau kita bersungut-sungut begitu, dia marah. Siapa yang ngasih kita daging hari ini? Masalah tuh sama seperti Yesus. Siapa yang mau ngasih aku roti? Katakan pada guru ini, gak ada cuma di sini. Yang ada ulat, yang ada kalajengking di sini. Mau makan apa? Gak jadi aku salinkan. Cek. Ayat 5. Apa kata mereka? 2-3 ini ya. Kita berikan orang Israel penggemar bawang. Saya baru tahu. Kalau saudara punya produk bawang, ekspor ke sana pasti laku. Bawang pre, bawang merah, bawang bombay. Bawang apa yang belum ada di sini? Bawang Batak. Mereka ada bersungguh-sungguh, gondok dengan usah. Untuk apa kita dibawa kepada guru ini? Di sana kita akan semangka. Kesulitan saya semangka ini oleh saudara kita kan kepada saya. 1 bulan habis saya buat. Mereka apa lagi enak katanya yuk. Kita baca ayat 6. 2-3 dia. Tetapi sekarang kita harus berdiri. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang bisa kalian. Bosan mereka melihat roti mana itu. Astaga. Saudara tahu orang Batak sama orang Israel 11-12. Apa 11-12? Gak ada bedanya. Beti lah. Apa beti? Kalau kita di padang gurun, kitabnya pasti sama juga tulis. Orang Batak berkata, mau makan apa kita di sini? Ini bosan. Yesus tidak begitu. Sama-sama lapar, sama-sama masalah perut. Mereka masih makan roti mana? Yesus tidak sama sekali tidak makan. Coba kita ke atas ayatnya. Apa yang terjadi ayat 1? Apa yang terjadi kepada Mas Israel ini ketika mereka bersungguh-sungguh? Yuk kita baca 2-3 iya. Pada suatu hari dan panas di guru mereka. Kemudian Tuhan ayat 2. Tuhan turunkan api ke mereka. Saudara, hentikan langsung amin. Kalau nggak mau rumahnya kebakaran. Saudara boleh percaya nggak percaya. Jangan-jangan kalau kita bersungut-sungut malam ini tinggal nunggu waktu terbakar tuh rumah kita itu. Ngerti ya? Sebenarnya bukan Tuhan kejam. Tuhan kesel nih orang yang tinggi hati, nggak mau dibentuk, nggak mau diajari, nggak mau dibimbing. Itu begitu. Nggak ada kerendahan hati. Coba Ulangan 8 ayat 3. Untuk apa mereka alami semua kelaparan ini, kekurangan ini? Ulangan 8 ayat 3. Apa katanya? 2-3 iya. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak pernah aku, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia itu bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diciptakan Tuhan. Amin. Supaya kita mengerti bahwa hidup ini ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Selagi ada waktu Bapak Ibu, mari kita hidup di kehendak Tuhan. Mereka berkata padang gurun itu adalah kuburan bagi mereka. Dan memang benar. Dalam 40 tahun mereka mati semua di padang gurun. Jadi begini Bapak Ibu prinsip yang semua saya bagikan.
kemungkinan yang bisa dikubur di padang gurun. Yang pertama, diri kita. Ketika kita ada masalah, bisa jadi masalah itu menjadi kuburan bagi kita, bisa jadi. Yang kedua, siapa yang bisa dikuburkan dalam padang gurun itu? Yang kedua namanya kesombongan. Padang gurun adalah kuburan bagi kesombongan kalau kita mau menanggalkan kesombongan kita. Bila kesombongan itu mati di padang gurun, dia dikubur di padang gurun. Jadi begini, ketika kita ada di padang gurun, pastikan yang terkubur itu bukanlah kita, tapi kesombongan kita. Amin. Kalau kita tidak mau menguburkan kesombongan kita di padang gurun, kita yang akan dikuburkan di padang gurun. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, kita ini masih punya kesempatan ya. Hari-hari kita sering mengalami lewati masa-masa susah. Saya tak kunci ya. Kita harus mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari apa kata Tuhan. Rendahkanlah hati kita. Kalau kita menghadapi masalah ini, Tuhan, kalau masalah ini datang karena kesalahanku, kalau aku masuk dalam persoalan ini karena dosa-dosaku, Tuhan ampuni aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau aku menghadapi masalah ini karena Tuhan ingin melihat hatiku, ajari aku Tuhan apa yang harus kulakukan hari ini. Amin saudara. Biarlah itu menjadi doamu Bapak Ibu. Kalau masalah yang kuhadapi ini Tuhan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku Tuhan. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tapi kalau hari ini aku masuk dalam masalah karena Tuhan ingin melihat hatiku, Tuhan hari ini ajari aku apa yang harus kulakukan di hadapan-Mu. Amin Bapak Ibu. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang punya sertifikat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itu dia. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu ragu, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan sampai kanan kirinya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Saudara jangan takut di padang gurun karena Roh Kudus menyertai saudara. Kenapa Yesus bisa berhasil di padang gurun? Dia disertai oleh Roh Kudus. Kita jangan takut menghadapi masa-masa yang mungkin sukar di hadapan kita. Saya percaya Roh Kudus akan menyanggupkan kita untuk melewati semua proses yang ada. Saya berdoa setiap kita lulus dari sudah dari padang gurun, dan kita semua masuk dalam tanah perjanjian kita masing-masing. Amin.
apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara di balik pada gurun itu, kiranya saudara menikmati bersama keluarga saudara. Yang terakhir saya ingin berpesan tentang Roh Kudus, ya, karunia roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus inilah yang menyertai kita. Saya ingin membahas tentang bahasa roh. Mungkin ada saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Mungkin ada di antara saudara yang belum berbahasa lidah. Saya ajarkan ini supaya kau mengerti untuk apa Tuhan berikan bahasa lidah kepadamu. Bukan ini. Kisah 2, saya salah tadi, Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, kita hari Pentakosta hari ini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya berdoa, Roh Kudus hari ini memenuhi tempat ini, di mana kita duduk, di mana kita berdiri tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus turun malam ini atas kita. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah ini ya, setelah mereka penuh, setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka penuh dengan Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara jangan aneh, jangan heran kalau bahasa roh yang kau miliki berbeda dengan bahasa roh yang di sana. Terserah Roh, huruf besar ya, terserah Tuhan meletakkan bahasa roh yang seperti apa. Jadi bahasa roh itu gak bisa dipelajari, gak bisa ditiru-tiru. Roh yang memberikan kepada lidah kita. Amin. Roh yang memilihkan bahasa itu untuk kita. Ya gak ada les bahasa roh, gak ada sesat itu, gak ada ya. Di kota-kota sana ada tuh kursus 5 hari lancar berbahasa roh. Aku ya 5 hari lancar berbahasa roh. Ya itu sesat ya. Ya itu adalah karunia Roh Kudus. Ya, bahasa roh itu ada 2. Bahasa roh yang diberikan Roh Kudus kepada manusia itu ada 2. Saudara harus ingat ini ya. Yang pertama adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Lompat ke ayat 8. Kita baca sampai 13, 2, 3, ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita sendiri. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar. Ya, sampai di sini dulu. Ya, jadi orang yang mendengar mereka, ketika mereka dibaptis Roh Kudus, ada lidah-lidah api, mereka penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba mereka berbahasa Arab, berbahasa Kreta, berbahasa Yudea, berbahasa Roma. Kok bisa? Mereka mengatakan bahasa-bahasa kita. Mereka kan orang Galilea semua itu. Nah ini, terserah Roh Kudus memberikan bahasa yang mana. Kita nggak bisa, Roh Kudus berikan aku bahasa Inggris malam ini supaya nggak les-les lagi. Wah, nggak bisa. Tiba-tiba kita lancar gitu bahasa Inggris, nggak bisa. Ya, baru garis bawahi Bapak Ibu, bahasa roh yang diletakkan Roh Kudus di atas di dalam mulut kita. Ini kenapa layar saya kedip-kedip ya? Ini catatannya. Apa yang sedang diucapkan oleh lidah kita, semua yang kita katakan dalam bahasa roh itu adalah cerita tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak ada tuh bahasa roh itu memberitahu ya keburukan seseorang, nggak ada.
Semua ucapan bahasa roh itu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, amin. Makanya saudara sering berbahasa roh, kita memuliakan Tuhan itu. Ya, gak usah kita malas berbahasa roh, karena kita sedang menyembah di dalam roh untuk memuliakan Tuhan, menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ayat 12, ayat 12, 2, 3, iya. Mereka semuanya apa? Iya, mereka nggak mengerti. Ya, baru yang lucunya terjadi sampai hari ini ayat 13. Yuk kita baca. Tetapi orang lain menyindir. Saya ketika baca ini, bahasa yang bisa dimengerti manusia saja mereka bilang, mereka mabuk. Mereka tahu ini, orang Galilea itu sedang berbahasa Arab, berbahasa Yunani, berbahasa Kreta, berbahasa Roma. Mereka tetap saja mengatakan mereka mabuk. Apalagi bahasanya yang mereka mengerti. Bahasa yang mereka mengerti saja mereka katakan mereka mabuk. Ini sebenarnya yang salah bahasanya kita ini, atau memang orang itu suka menyindir? Halo? Ya memang dasarnya orang suka. Dari bahasa roh pertama sampai bahasa roh hari ini, sampai bahasa roh yang akan datang, saudara tidak akan pernah luput dari penyindiran orang. Dari dulu dari sindir. Oh bala, apa tuh bala, mabok. Bahasa Arab, bahasa Inggris pun orang-orang tetap aja kok sindir kok gitu. Jadi bukan masalah bahasanya bisa dimengerti apa enggak, dasar orang itu bang sindir ini. Mau diterangkan bagaimana pun firman Tuhan tentang bahasa roh, tetap dia nyinyir. Jadi bukan yang salah bukan bahasa rohnya, men. Karena bahasa yang mereka mengerti pun tetap disindir. Masa orang bahasa Arab tadinya mabuk? Kan mereka mengerti. Mereka sedang memuliakan Allah. Itu bahasa roh yang pertama adalah bahasa roh yang dimengerti oleh manusia. Bahasa roh yang kedua 1 Korintus 14 ayat 2. Kita belajar ya, supaya kita tidak menolak bahasa roh itu kalau kita sudah mengerti. Yuk kita baca 2, 3, iya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita ini sedang berbicara kepada Allah. Hanya Allah yang mengerti. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita ucapkan ini rahasia. Hanya Allah yang tahu apa yang kita ucapkan. Jadi ada bahasa roh memang yang tidak dimengerti manusia. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Kalau yang pertama tadi mereka tahu itu bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Kreta, bahasa Kirene, bahasa Libya, bahasa Roma. Mereka tahu. Yang kedua ini bahasa roh yang sering kita lakukan di tempat ini adalah bahasa yang memang tidak dimengerti manusia. Makanya kita jangan anti melihat orang bahasa roh gak ngerti aku Pak Abel gimana. Ya memang itulah bahasa roh. Sampai di sini mengerti? Kita baca ayat 4. 2, 3 iya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata. Iya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Jadi, kenapa kita selalu diajak untuk berbahasa roh? Saudara kita ini perlu dibangun, katakan perlu dibangun. Supaya kita dari anak-anak beranjak remaja, beranjak dewasa dalam kerohanian. Iman kita harus dibangun. Kedewasaan kita harus dibangun seperti tukang membangun dari mulai fondasi sampai terbangunnya rumah. Begitulah roh membangun kita ketika kita berbahasa. Ketika kita menyembah dalam bahasa roh, itu kita sedang dibangun oleh Tuhan. Amin. Orang sering menjatuhkan kita, orang sering ingin meruntuhkan kita, tapi bahasa roh itu membangun kita. Kalau ada orang yang inginkan kita jatuh, mari kita sering berbahasa roh di rumah, supaya yang terjadi kita ini dibangun oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus berbahasa roh supaya kita dibangun oleh Tuhan.
Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Demikian juga di tempat ini Bapak Ibu, saya sangat suka kalau saudara rajin berbahasa roh. Kenapa? Karena saya percaya ketika Bapak Ibu semua berbahasa roh, engkau sedang dibangun oleh Tuhan. Dibangun iman, dibangun ketekunan, dibangun ketaatan, dibangun keyakinan. Semua dibangun Bapak Ibu. Kau sedang memuliakan Allah dengan bahasa roh itu. Engkau mengucapkan hal-hal rahasia. Mungkin kau juga nggak mengerti hal rahasia yang kau sampaikan kepada Tuhan. Mungkin selama ini ada kau rahasiakan di hatiku. Sulit bibirmu mengakui kepada Tuhan, tapi rohmu berbicara kepada roh Tuhan. Tuhan, aku kemarin sudah berdosa Tuhan, ampuni aku Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan menceritakan rahasia tetangga ya. Kalau tengoklah Tuhan, dia ketawa dia kan. Bukan begitu ya. Ya, jadi siapa yang merindukan bahasa roh kita ini? Ya, enggak semua ya. Ya, saya rindu saudara semua berbahasa. Saya rindu. Dengan cepat kita baca Matius 3 ayat 11. Kita akan tutup di sini. Kita akan berdoa. Kuncinya tetap aja Bang ya. Yuk kita baca 2-3 iya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini firman. Jadi jangan ada yang menutup diri, aku gak mau dibaptis Tuhan. Enggak. Ini sudah nubuatan dan sudah terjadi dan sampai hari ini tetap terjadi. Saudara dan saya harus menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Ya, kita juga jangan lupa ada baptisan air. Siapa yang belum dibaptis di sini boleh datangi ketua-ketua Evanya. Kita akan buat jadwal nanti konseling tentang baptisan. Saudara harus percaya dulu baru dibaptis. Kita ajarkan dulu. Ya, saudara semangat baptisan air, amin. Lukas 11 ayat 13. Ini janji Tuhan. Lukas 11 ayat 13, 2-3 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Malam ini kita minta Roh Kudus, amin. Kita minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau belum ada yang belum dibaptis, kita minta supaya dibaptis Roh Kudus malam ini. Kisah Rasul 19 ayat 4. Kisah Rasul 19 ayat 4. Nanti anak-anak buat baris belakang saja ya. Remaja dewasa kita berbaris di depan karena anak-anak sudah doakan tadi. Yuk kita baca sampai ayat 6. 2-3 iya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus 6. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan katakan amin. Ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya hanya kerja saya cuma melumpahkan tangan saja. Yang menurunkan Roh Kudus bukan saya, Tuhan. Karena kita minta Roh Kudus malam ini turun, pasti turun. Amin. Pasti kita dipenuhi. Saya akan melumpahkan tangan kepada saudara, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu, aku harus dipenuhi Roh Kudus. Tuhan, penuhi dalam malam ini. Tuhan, baptis aku. Aku belum dapat karunia bahasa lidah. Biar aku malam ini berkata-kata dengan bahasa roh. Rindukan saudara. Ya, saya hanya melumpahkan tangan. Biar Tuhan memberkati saudara.